Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 258 episode 103. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 259 episode 104. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Kantor pusat Jiangnan, kota Yangzhou, Times Square, ada bunga yang memenuhi seluruh plaza. Malapetaka binatang menelan telah menempatkan lebih banyak tekanan dan kehancuran pada manusia daripada nirwana besar sebelumnya. Namun, dengan pengorbanan 8 pejuang terkuat di bumi, umat manusia telah mengatasi bencana. Hong dan Dewa Guntur tenggelam dalam koma, sementara detak jantung mereka masih ada, tidak ada fungsi mental atau sinyal sama sekali. Mereka bisa dikatakan hidup mati. Kota-kota pusat seluruh dunia telah memprakarsai acara dan parade mereka sendiri untuk merayakan 8 pahlawan. Menyatakan rasa terima kasih dan rasa hormat mereka. Dan kota Yangzhou, sebagai kota kelahiran salah satu dari 8, Luofeng, di dalam alun-alun terbesar. Banyak orang telah berkumpul untuk berduka. Dalam pertempuran ini, Luofeng adalah yang termuda di antara 8, dan juga yang paling jenius dan berbakat. Hanya 22 tahun dan dia bisa dengan mudah membunuh monster Grand Emperor. Dengan bakat seperti itu, banyak orang percaya dia terus tumbuh. Melampaui Hong dan Dewa Guntur adalah kemungkinan yang sangat tinggi. Banyak yang bahkan mengatakan Luofeng bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar agung, sudah setara dengan Hong dan Dewa Guntur. Namun, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Times Square, karangan bunga memenuhi seluruh lantai. Kelompok demi kelompok orang datang untuk tunduk dan menyampaikan rasa hormat mereka. Luofeng. Di kerumunan, seorang pria muda ditemani oleh seorang wanita muda dalam kesedihan yang tak terukur, melihat patung Luofeng, kamu, Wen. Wanita muda itu mencoba membujuk. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kita masih bayi, yang akan mengira dia akan pergi begitu saja. Ekspresi Wei Wen dipenuhi rasa sakit, sejak dia memasuki dojo. Dia selalu menjadi yang paling menonjol. Dari awal, menjadi siswa tingkat tinggi dan menjadi prajurit. Langkah demi langkah, saya melihat dia tumbuh semakin kuat. Aku tahu, dia akan melambung lebih tinggi lagi. Siapa yang mengira? Wei Wen menggelengkan kepalanya. Wei Wen dan pacarnya membungkuk di plaza, sebelum menghilang ke kerumunan setelah. Distrik Mingyue. Rumah kedua Luofeng, kamar tidur. Matahari hangat di musim dingin, bersinar melewati jendela, wajah Susin sambil berbaring di tempat tidur putih dan pucat. Adik perempuan, Sugang duduk di sampingnya di tempat tidur, menghiburnya, jangan terlalu marah, kematian Luofeng adalah untuk alasan tertinggi, itu layak. Juga, Anda menjadi sangat kesal. Bersama dengan hamil dengan anak, tidak baik untuk anak itu. Kakak. Susin berkata dengan lembut, aku tahu, kamu bisa pergi. Jaga tubuhmu, bahkan jika itu untuk Luofeng. Kamu harus melahirkan anak-anak. Sugang menghiburnya dan pergi. Dari sudut pandang hubungan, Luofeng, sebagai salah satu dari 8 pahlawan besar bumi. Keluarga Su pasti berharap agar Susin melahirkan anak-anak Luofeng. Dari sudut pandang logis, Luofeng adalah pembaca roh terhebat di bumi, warisan genetiknya lebih berharga daripada apapun. Anak-anak ini pasti harus dijaga. Lantai pertama rumah Luofeng. Dokter, tanya Gong Xinlan, bagaimana kabar Susin kita? Dalam elit medis Huaxia, yang ada di puncak adalah Hua. Ia datang secara pribadi untuk memeriksa Susin, sebagai bentuk penghormatan kepada Luofeng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Luo, sebenarnya tidak ada masalah dengan tubuh pasien. Hanya jaringan parut emosional, tidak peduli seberapa sehat tubuhnya, jika dia terus berkubang dalam keputusasaan.
Saya khawatir kondisi tubuhnya akan terus menurun. Ini, ekspresi Gong Xinglan berubah sedikit. Kemarin, saat menonton siaran, saat sinyal kekuatan hidup Luo Feng benar-benar menghilang, Su Xin benar-benar pingsan di tempat. Meskipun pasangan Luo sendiri merasa sakit yang tak tertahankan. Mereka tidak ingin membiarkan warisan putra mereka mengalami masalah, maka mengundang dokter untuk, sekarang yang bisa mereka lakukan untuk putra mereka adalah melindungi garis keturunannya. Tidak peduli berapapun biayanya, Dr. Hua, Anda pasti harus melindungi anak-anak di dalam dirinya. Gong Xinglan menekankan. Saya mengerti. Garis keturunan Luo Feng. Saya akan melakukan yang terbaik. Dr. Hua menekankan, saya akan segera meminta dari negara, beberapa roh alam dan beberapa ramuan obat lain untuk membantunya. Keluarga saya memiliki roh alam. Gong Xinglan mengangguk. Itu lebih baik. Hua mengangguk dengan gembira, berkata. Roh alam dan beberapa ramuan obat lain dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya. Namun akarnya, masih ada di dalam hatinya. Jika dia tenggelam dalam kesedihan dan kekhawatiran. Aku takut dia akan mengalami keguguran sebelum dia bisa melahirkan. Ekspresi Gong Xinglan berubah. Itu sebabnya, kita perlu mendukungnya secara emosional. Membantu memperbaiki suasana hatinya, kata Dr. Hua. Saya mengerti. Gong Xinglan mengangguk. Di tempat tidur. Su Xin berbaring di tempat tidur. Tanpa sadar dengan lembut menggosok cincin baja di jarinya, tetesan air mata dari matanya, bergumam, Luo Feng, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah Anda benar-benar meninggalkan saya? Samudra Pasifik, tempat Luo Feng bertempur dengan binatang menelan. Sejumlah besar makhluk telah berkumpul. Lebih dari 60 monster kelas kaisar. Di antara mereka adalah satu-satunya monster Grand Emperor yang tersisa, Naga Petir Emperor. Begitu banyak makhluk berkumpul di dasar laut, semuanya untuk tubuh monster yang melahap. Menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat pasti akan mengarah pada evolusi. Naga Petir Emperor berharap untuk memakan tubuh binatang bertanduk emas. Mengaum, Naga Guntur Emperor menatap marah pada dua penjaga di depannya, penjaga perak cair. Sudah di sini selama lebih dari 3 hari, namun itu tidak dapat melanjutkan. Semua karena kedua pengawal perak cair ini. Informasi penting, para pengawal perak cair bahkan bisa bertahan melawan monster bertanduk emas, menahan Naga Guntur Emperor hanya akan terlalu mudah. Sementara serangan penjaga perak cair sangat lemah, berlawanan kemampuan menahan mereka sangat kuat. Di belakang penjaga perak cair, tubuh besar dari binatang bertanduk emas yang lebih hitam dari hitam itu hanya berbaring di sana, tidak ada tanda nafas atau kehidupan. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, bola kristal yang diisi dengan ukiran emas, sedikit bersinar, sementara itu tampak seperti sebelumnya. Kebenarannya adalah bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi, meninggalkan tubuh seseorang dan memiliki sesuatu yang lain sangat sulit. Babata, dengan langkah-langkah kecil ini, berapa lama bagiku untuk bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh makhluk bertanduk emas ini? Pikiran Luo Feng berbicara. Jangan cemas. Situasi yang kamu alami mungkin belum pernah terjadi dalam 100 juta tahun, bersabarlah. Perlahan, kata Babata. Luo Feng tidak pernah mengira dia akan bertahan hidup. 3 hari yang lalu ketika dia mempertaruhkan semuanya untuk menyerang binatang bertanduk emas, Luo Feng menyadari, pertahanan binatang bertanduk emas itu terlalu kuat. Dan tepat ketika planet rohnya sendiri akan terbakar, balok kristal merah darah persegi dalam inti dari planet mini yang dipisahkan dan dihancurkan, segera. Jumlah energi roh yang tak terukur mengalir melalui roh Luo Feng. Itu sangat besar. Selama siaran dunia, alasan dibalik gelombang besar kekuatan hidup pada saat tertentu. Luo Feng sangat berterima kasih.
Dia bersyukur untuk gurunya Master Planet Yunmo, saat itu. Dia tidak tahu tingkat kekuatan yang dia lewati. Traveler bintang, tingkat bintang. Karena itulah, dengan hati-hati, ia menciptakan jejak jiwa, jiwa yang mampu mengubah pembaca roh ke tingkat semesta. Dan jejak jiwa hanyalah hal kecil, hanya seberkas kristal kecil. Tetapi pada kenyataannya, itu masih sesuatu yang diciptakan oleh makhluk abadi. Ketika sinar ini terkoyak, energi besar itu dengan cepat melonjak dan menembus pertahanan monster bertanduk emas, tanpa masalah sama sekali. Mungkin kekuatan anggur kontak awan lebih kuat. Tetapi karakter jejak jiwa itu terlalu kuat. Satu jarum, menusuk tahu. Tentu saja itu mudah. Jiwa anggur kontak awan diserang. Dan jiwa Luo Feng direvitalisasi, menjadi tak terkalahkan. Sementara daging dan kesadarannya telah hancur dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Karena itulah pada saat yang bersamaan, ia segera mulai menggunakan teknik jiwa. Memecah jiwa binatang bertanduk emas menjadi berkeping-keping dan melahapnya. Betapapun cepatnya kecepatan melahap, masih butuh lebih dari sehari. Juga, sama seperti cincin ruang penyimpanan. Anggur kontak awan bergantung pada jejak roh untuk mengingat pemiliknya. Babata ini juga terhubung ke Luo Feng melalui koneksi roh. Jiwa adalah fondasi beberapa harta di alam semesta. Biasanya semua bergantung pada jejak jiwa, spirit imprint, untuk mengenali pemiliknya. Itu sebabnya ketika jiwa Luo Feng meninggalkan tubuhnya, ia secara alami berhasil terhubung kembali dengan Babata lagi. Luo Feng, kamu telah mengambil alih kesadarannya. Namun, tingkat fusi Anda dengan jiwa Anda dan tubuhnya masih sangat rendah. Anda harus melakukannya dengan lambat. Saat kepemilikan dimulai, paling-paling kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, itu normal. Ayo, mulailah mencoba menggerakkan kelopak matamu. Perlahan. Tenang, aku sudah memotong semua sinyal di sekitar sini. Umat manusia tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan hidup monster menelan di sini. Babata sangat bersemangat. Tuhanku, memiliki binatang buas? Itu hanya mimpi. Hanya mendiskusikan garis keturunan di alam semesta. Makhluk luar angkasa adalah pemimpin dan elit yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Binatang bertanduk emas adalah salah satu yang ada di puncak. Babata, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali tubuh manusia saya? Tanya Luo Feng. Sial. Apakah kamu perlu memikirkan tubuh manusiamu? Babata berkata, dengan tubuh ini, bahkan jika kamu ingin menjadi raja sektor, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Juga, aku pernah mendengar. Makhluk buas ruang angkasa semua memiliki memori yang diwariskan. Semakin tinggi tingkat makhluk ruang angkasa, semakin banyak ingatannya. Pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan. Gurumu hanya memiliki 60 juta tahun kehidupan, pengetahuannya hanya berapa? Sementara teknik rahasianya sangat kuat, di alam semesta yang luas. Masih ada yang lebih kuat darinya. Dan makhluk luar angkasa, terutama makhluk luar angkasa elit, generasi dan generasi ingatan yang diwariskan. Hampir sampai pada titik di mana alam semesta pertama kali dimulai. Ketika kamu benar-benar menyatu 100% dengan tubuhnya. Semua kenangan warisan keturunan ini akan sepenuhnya menyatu dengan jiwamu. Babata sangat bersemangat. Menjadi monster bertanduk emas yang hebat. Bepergian dan menguasai alam semesta. Sedangkan untuk kembali ke tubuh manusia, itu tidak terlalu sulit. Cara paling bodoh adalah mengambil kembali manusia lagi. Cara terbaik adalah dengan memperoleh teknik pembaca roh legendaris. Anda dapat membagi sebagian jiwa Anda ke dalam tubuh ini dan bagian lain ke dalam tubuh manusia. Namun teknik ini, bahkan gurumu hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Babata berkata, jangan pikirkan itu, setidaknya kamu masih hidup. Baik, pikiran Luo Feng bergetar. Setidaknya, aku masih hidup. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan.
Ada harapan melihat keluarganya, melihat anak-anaknya dilahirkan. Luo Feng mulai bekerja lebih keras untuk mengendalikan tubuhnya. Berkedip, memindahkan cakar, melambaikan ekornya, dengan lembut menggerakkan sayap bersisik itu. Langkah demi langkah, Luo Feng bekerja keras, setelah menggunakan tubuh itu selama 16 hari. Aku sudah berhasil. Di dasar Samudera Pasifik, seekor monster bertanduk emas besar yang telah membawa malapetaka dan memberi manusia mimpi buruk sebelumnya, berenang dengan lembut. Garis-garis emas gelap yang dingin mengamati sekelilingnya, monster kelas kaisar di sekitarnya, dan juga Grand Emperor. Sangat ketakutan, ia berbaring dengan hormat. Luo Feng, selamat. Babata juga sangat bersemangat. Ketika dia benar-benar menyatu, itu hampir seperti tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sejumlah besar kenangan membanjiri jiwa Luo Feng, sangat luas, kuno. Generasi demi generasi kenangan warisan binatang bertanduk emas muncul di benaknya. Jumlah kenangan menyebabkan kesadaran Luo Feng menjadi shock dan berhenti berpikir sama sekali. Itu terlalu besar. Akhir dari chapter 259 episode 104. Terima kasih.